Yang saya tahu memang dari dulu ya, dari awal mungkin berdiri, Persija itu warnanya merah. Represent dari perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dan itu saya pilih orangnya pada saat kesebelasan Belanda itu lagi jadi idola lah. Gitu. Sebagai salah satu klub besar di Indonesia, sudah jelas Persija memiliki sejarah yang sangat panjang. Begitu pula dengan balutan jersey yang mereka gunakan dari masa ke masa. Sebagian Jackmania ternyata sudah tahu bahwa klub ini telah mengalami beberapa kali pergantian warna jersey. Namun sebagian lainnya ternyata belum tahu jersey tim asal ibu kota ini. Awalnya itu dari orange. Orange. Iya, kalau waktu tahunya gue waktu itu udah pakai orange. Awal orange, kalau nggak merah. Kan ada lagunya. Orange sejati, takkan berhenti, Persija sampai mati. FIFA Gold kali ini akan menelusuri sejarah, cerita, dan perubahan jersey Persija dari masa ke masa. Saya Ilham, ikuti terus penelusuran kami. Persija lahir pada tanggal 28 November 1928. Saat itu, tim tersebut bernama Football Bond Indonesia Jakarta. Saat lahir di sepak bola Indonesia, Macan Kemayoran menggunakan jersey berwarna merah. Lantas, apa yang menjadi alasan tim ibu kota menggunakan warna tersebut? Ya kalau dari VIJ dulu sih sebetulnya warnanya merah putih ya. Sama kayak sekarang kan, sekarang pakai merah juga kan. Ya kalau awalnya sih Persija merah sama putih gitu kan. Karena pas dari zaman VIJ warna itu udah dipakai tuh sama VIJ yang kemudian tahun 42 berubah nama menjadi Persija. Seingat gue itu di koran pemandangan pernah ada makna merah putih itu, merah kekuatan, putih kehalusan. Juga beberapa kali koran pemandangan nulis julukannya VIJ itu ada si merah putih. Nah itu warna merah dan putih itu masih terus dipakai sampai mereka merubah nama menjadi Persija. Tahun 42 itu tadi ya, sampai 50-an mereka pakai merah gitu. Ternyata ada alasan tersendiri yang membuat Persija akhirnya beralih mengenakan jersey berwarna merah. Merah dikatakan sebagai representasi bumi pertiwi dan simbol perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Muncul warna merah ini ya karena bisa dibilang representasi dari Indonesia ya. Merah dan putih kan representasi dari Indonesia. Makanya nggak banyak juga kan yang berani pakai warna merah dan putih saat itu. Persis Solo itu pakainya putih merah. Persija itu, VIJ itu pakainya merah dan putih karena represent itu. Karena kan di Jakarta, di Batavia itu kan berkumpul banyak orang ya dari suku mana aja. Terusnya juga secara organisasi dan politikannya itu bisa dibilang agak panas. Karena itu jadi pusat pemerintahannya Hindia Belanda di Batavia. Warna merah dan putih itu VIJ mengenakan warna tersebut karena represent dari perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Makanya mereka menggunakan namanya Football Bond Indonesia Jakarta. Pakai nama Indonesia, bukan pakai nama Indonesia ataupun yang lain. Nah itu yang bisa dibilang ya represent dari perlawanan kaum bumi putra di sepak bola lah terhadap pemerintah Hindia Belanda. Meski alasan memilih warna merah dan putih begitu patriotik, nyatanya warna kebesaran Persija tersebut sempat berubah di era 90-an. Era baru Persija dengan warna oranye pun dimulai bersamaan dengan dilantiknya Sutioso sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yang saya tahu memang dari dulu ya, dari awal mungkin berdiri, Persija itu warnanya merah jersinya. Kemudian berubah menjadi orange di kurang lebih tahun 98 saat itu karena adanya era baru di Persija tahun 97-98 itu ketika Gubernur DKI saat itu Bang Yos atau Pak Sutioso itu langsung memegang Persija sebagai pembinanya dan juga pengelolanya. Kalau yang inget di kepala gue sih dulu pas sekitar tahun 95an tuh gue main ke Menteng kan awalnya. Karena gue dulu juga ikut kayak SSB gitu, terus bukan main di Menteng. Sampai gue nonton Persija latihan, terus kebetulan ketemu juga teman-teman gue yang biasa dulu nonton awal bola tuh di Pelita Jaya. Nah itu kan pertama kali gue nonton Pelita dan Persija adalah jersey merah kan.
Terus pas di saat The Jack berdiri, gue dilibatkan di situ di tahun 97. Waktu itu pembinanya adalah Bang Yos. Nah, Bang Yos kan merubah menjadi warna orange karena satu ingin Jakarta lebih hidup dengan warna barunya, lebih semangat. Plus Bang Yos tuh terinspirasi banget sama sepak bola Belanda. Jadi dia pengen Persija tuh lebih kayak ke sepak bola yang berkiblat ke total football ala Belanda lah. Dengan permainannya, dengan sistem mungkin di klubnya, dan juga dengan warnanya yang akhirnya lebih memperjelas identitasnya Jakarta sendiri. Ya mungkin itu karena ya bisa dibilang mungkin rebranding kali ya, rebrandingnya Bang Yos ke Persija. Jadi mungkin jadi ngingetin kalau dulu kan mungkin Persija era 90-an itu lagi down-downnya, mungkin lagi di fase yang di bawah. Dengan masuknya Bang Yos terangkat lagi, nah mungkin itu adalah di rebranding dari Bang Yos. Tapi itu mungkin ya. Dari hasil obrolan kami, Bang Yos menjadi kunci utama perubahan jersey Persija dari merah ke oranye. Lalu, apa yang menjadi alasan pria bernama asli Sutioso tersebut? Ikuti perjalanan saya untuk bertemu dengan beliau. Waktu itu kan saya ya, kalau namanya warna itu sudah umum lah. Ada merah, ada biru, ada hijau, gitu ya, ada putih, itu kan udah umum kan. Nah, saya terpikir saya ingin warna yang lain, yang selama ini nggak pernah terpikir orang teman-teman. Dan waktu itu juga itu menjadi jersinya kesebelasan Belanda yang lagi moncer tahun 2000-an. Aku nggak inget ya, ada Robin apa mainnya aku lupa ya. Ada Rogulit segala macam itu kan. Itu lagi moncer-moncernya kesebelasan Persija. Dan itu sangat indah gitu pada saat tampil di lapangan itu. Jadi saya murni menggunakan alasan itu bahwa saya ingin warna yang lain ya. Dan saya itu terpukau dengan penampilan total footballnya Belanda ini, dan waktu itu memang dia juara dunia atau pokoknya papan atas lah dia, yang saya sangat kagum dengan seluruh Belanda. Jadi alasan itu sebenarnya. Jadi nggak ada terus ada orang katakan ini alasan politik. Oh nggak ada pikiran, nggak sama sekali. Semua warna merah juga warna politik, biru juga politik kan. Ya lah, hijau juga ada, putih juga ada. Jadi banyak partai warnanya juga banyak, tetapi orange tidak ada. Itu orange. Ya. Nah, oleh karena itulah sama terpukau gitu. Jadi ini kayak baju yang saya pakai ini dari Jackmania kan sih. Ada juga sweater yang tebal itu kan, itu juga dari Jackmania. Jadi mengenai jersey itu tadi sekali lagi bahwa murni itu adalah dari saya. Di balik kesan memperbaharui sebuah tim seutuhnya, beberapa pihak mengklaim ada unsur politik di balik berubahnya warna Persija dari merah ke oranye. Warna merah dianggap melekat ke sebuah partai politik di mana saat itu kondisi politik di Indonesia sedang bergejolak. Pernah dengar, tapi ada juga beberapa versi lain gitu kan tentang alasan. Mungkin dibilang tahun 97 itu kan politiknya lagi panas ya. Ada salah satu partai pakai warna merah. Nah, itu bisa dibilangnya waktu itu ya karena tidak beraliansi dengan partai politik. Itu ada juga tuh omongan-omongan seperti itu. Nah, yang timnas Belanda juga gue pernah dengar. Tapi ya lagi-lagi karena itu kan kalau misalkan ditanya pastinya kenapa pakai oranye, mumpung ada Bang Yos, ya Bang Yos yang menjelaskan gitu kan. Ya itu sudah saya jelaskan kan, warna merah, warna hijau itu sudah umum lah. Dipakai bukan satu kesebelasan, banyak kesebelasan. Ya kan ada yang merah-merah, ada yang merah putih gitu kan. Ada yang merah apalagi gitu. Biru juga ada kombinasi, ada yang biru-biru, ada biru putih gitu. Nah saya ingin yang lain gitu kan. Dan itu saya pilih oranye pada saat kesebelasan Belanda itu memang waktu itu lagi jadi idola lah gitu. Nggak ada alasan politik sama sekali, nggak ada. Jadi memang murni ide dari saya dan itu sama sekali nggak ada nuansa politiknya. Selain sisi politik, perubahan jersey Persija berwarna oranye juga dianggap sebagai tanda dimulainya sebuah era baru. Bang Yos ingin membangkitkan Macan yang sudah tertidur untuk kembali menunjukkan taringnya di kompetisi tanah air.
Beberapa pemain bintang pun direkrut demi bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Yang pertama, kalau untuk lambang tidak berubah, setahu saya tidak berubah. Yang kedua, era sebetulnya, era pengelolaan. Karena dari Liga 1 94 itu sampai Liga ketiga, Liga 2, Liga 3, Liga 4 ya. Liga 3 itu Persija masih menjadi tim yang kurang berprestasi lah saat itu ketika Liga profesional pertama ya, gitu loh, Liga Indonesia tuh. Nah, di era Bang Yos itu menandakan era barunya pengelolaannya dengan perubahan warna sebetulnya. Selain perubahan warna apa aja sih? Ya pengelolaan jelas bahwa Persija mendatangkan pemain-pemain bintang saat itu, pemain-pemain yang bagus main di klub lain diambil oleh Persija, mulailah Persija menjadi tim yang cukup kuat saat itu, Liga 4 kalau nggak salah tahun 97-98 itu Liga 4. Nah di situ ya memang tim kita memang berubah secara pengelolaan dan berubah secara secara image-nya saat itu Persija. Dulunya memang mungkin saat perserikatan kita bagus banget ya, prestasinya banyak lah, juaranya banyak segala macam. Tapi setelah era perserikatan selesai, Liga Indonesia ya prestasi Persija masih tidak bagus, sehingga saat itu Bang Yos ketika jadi gubernur megang langsung Persija, ambil alih, yang saya nggak tahu ambil alihnya atau enggak seperti apa, tapi yang jelas saat itu kita tahu bahwa Persija dipegang sama Bang Yos lah. Nah, Bang Yos itu memulai era barunya beliau di Persija dengan ingin berprestasi untuk kota Jakarta. Dia manggil pemain-pemain bintang, termasuk salah satunya perubahannya adalah perubahan warna. Itu malah ada Rocky Putira, ada Widodo Ceputro gitu loh. Banyak pemain-pemain bintang, ada kiper Bengjen Mambalau, terus ya mulai pemain-pemain kayak Nur Alim, ada Budiman Yunus, terus pemain-pemain saat era Bang Yos itu kan ngambil pemain-pemain bintang banyak banget gitu loh. Tentu saja untuk itu kita harus mempunyai pemain-pemain yang bagus. Ya, pemain yang bagus, baik itu yang dari luar maupun yang dari dalam negeri. Kalau pemain bagus pastilah mahal, gitu kan. Nah, sementara kita nggak punya uang kan, gitu kan. Nah, ini persoalan pertama. Tapi ternyata tidak punya uang itu bisa saya atasi. Ya, saya ngundang beberapa orang yang saya pandang sekali lagi mampu membantu saya dalam mengangkat Persija ini tadi, gitu. Dan terkumpullah uang dan cukup membiayai itu. Ya, lalu saya tunjuk juga sebagai manajernya, pelatihnya juga saya ambil dari luar negeri. Pertama kali saya lupa ya, kalau tidak salah yang pertama itu tahun 99 atau 2000-an itu adalah dari Argentina. Ya, termasuk pemain-pemain asingnya satu grup. Jadi intinya gitu, kalau pengen menang pemainnya harus berkualitas. Pemain berkualitas pun kalau nggak bisa membangun tim yang kompak itu juga nggak akan bisa menang. Makanya selalu saya cek latihan, pertandingan, aku ngoreksi juga. Saat kompetisi hasilnya nggak memuaskan walaupun menang, aku suka koreksi kepada mereka, kepada pelatih. Jadi Jakarta, ibu kota negara itu bisa dikatakan Indonesia miniatur. Gitu. Miniaturnya Indonesia itu Jakarta. Nah Indonesia itu yang beda atau yang aneh apa sih? Adalah heterogenitasnya, kemajmukannya. Ya. Tidak ada negara yang ya secara geografis itu punya pulau 13.000 lebih. Ya. Lalu di dalam pulau-pulau itu tinggallah orang yang berbeda adat istiadat, beda budaya, beda bahasa, beda agama sampai 6 agama gitu. Nah itu semua skala kecil terwakili di Jakarta. Gitu. Jadi anak-anak muda yang dari Jakarta itu pasti itu dari suku Aceh, dari suku Papua ada, Batak ada, ya, Makassar ada, dan lain sebagainya ada di situ. Yang agamanya Kristen, yang agamanya Buddha, yang agamanya Katolik, 6 agama terwakili semua. Gitu. Nah saya berpikir kalau bisa saya wadahi sebagai supporter Persija, maka mau tidak mau dia akan bersatu. Tetapi dia nggak mungkin akan menyatu dan mencintai Persija kalau Persija itu masih di pinggir kali itu tadi kan. Nah, maka saya harus angkat dia, Persija itu harus angkat. Ya, kesebelasan menengah minimal papan atas itu harus itu. Syukur-syukur kita bisa jadi juara. Itulah target saya. Sayangnya, sepak terjang Bang Yos dalam mengubah warna Persija tak sepenuhnya diterima oleh publik. Ada juga yang hanya bisa berpasrah melepaskan identitas asli Persija demi sebuah kejayaan yang sudah lama tak mereka rasakan. Kalau dibilang gejolak sih mungkin ada sih kayaknya ya. Karena beberapa kali gue ngobrol sama
orang-orang lama Persija tuh kayak Pak Gani dari Menteng FC tuh bilang bahwa sebetulnya mereka nggak mau gitu kan. Cuman mungkin karena karena mungkin saat itu Persija lagi di bawah ya, lagi membutuhkan sosok atau membutuhkan finansial, jadi mungkin ya diterima lah. Tapi secara historis banyak orang-orang lama internal Persija tuh kurang menerima lah warna itu. Jadi mereka tetap menganggapnya Persija merah. Temen gue juga Afif berapa kali ngobrol sama orang lama Persija, Afif Abdi Insight, dibilang seperti itu, hal yang sama dengan yang Pak Gani bicarakan gitu, bahwa ya Persija merah gitu. Ya karena ya tadi gue bilang situasi saat itu yang membutuhkan sosok, Persija membutuhkan finansial lebih, ya akhirnya keterima mungkin warna oranye. Tapi dari, kalau lu bilang tadi gak ada gejolak, mungkin ada dari obrolan gue sama Pak Gani waktu itu Menteng FC. Karena kan sebetulnya pas Stadion Persija di Menteng itu digusur, itu pengurus-pengurus klub internalnya Persija, anggota-anggota Persija itu demo tuh mempertahankan agar Menteng nggak digusur, dan yang timbul saat itu internal Persija mengeluarkan bendera Persija yang warna merah. Artinya ya mereka memang ya roots-nya udah merah sih sebetulnya kayak gitu. Ya, kalau tadi bilang gejolak pasti sih ada sih, kayak cuman ya nggak terangkat aja ya, nggak terekspos. Pro kontra pasti ada yang pro ke merah, ada yang pro ke orange. Jadi yang pro ke merah tuh rata-rata yang memang lebih orang yang ingin mempertahankan sejarahnya Persija di merah gitu. Tapi yang orange ya ini adalah Persija yang baru di era bukan Perserikatan lagi tapi di liga profesional, yang akhirnya merupakan gabungan dari Perserikatan sama Galatama nggak salah ya. Jadi klub-klubnya itu banyak lah, bukan klub plat merah semua. Enggak sama sekali. Orang karena ngerti apa yang saya lakukan itu mereka manut aja semua gitu. Apalagi juga memang saat dipakai pertama kali itu, dan warna ini coba lihat kan. Menurut saya indah warna ini kan. Dan amat ngejreng gitu loh. Kalau di lapangan hijau gitu, ngejreng banget itu kan. Beda dan indah lah di mata saya, nggak tahu orang lain ya. Saya lihatnya itu indah. Kini Persija telah kembali mengenakan warna merah. Publik merasa perubahan identitas dari oranye kembali ke merah bukanlah sebuah masalah besar. Justru kembali mengenakan warna merah semakin menguatkan identitas Persija yang sebenarnya. Saat itu mungkin Persija dengan klub-klub internalnya, dengan manajemennya saat itu eranya Pak Ferry Paulus sebagai pemegang Persija, ya beliau mungkin ingin kembali membawa Persija ke era kejayaan di zaman Perserikatan dengan kembali berwarna merah gitu loh. Tapi ya karena memang di logo kita pun tidak ada warna oranye gitu loh. Warna oranye itu adalah warna rebranding lah dari Bang Yos untuk menandakan era barunya gitu loh. Sempat lama itu kita warna oranye sampai akhirnya balik lagi ke merah karena warna dasarnya Persija. Tapi yang terjadi ya mungkin saat itu memang manajemen ingin mengembalikan kejayaan Persija ke era Perserikatan sepertinya. Mungkin karena memang di ADR, seingat gue di ADRT-nya itu menyebutkan merah dan putih, cuman gue lupa di bagian mananya, di bagian lambang kayaknya ada lambang merah dan putih. Nah mungkin itu masuk ke situ kali teman-teman klub-klub internal menggunakan kembali makna itu, mengubah lagi warna merah menjadi warna utama gitu kan. Ya oranye waktu itu ketiga kan, gitu kan, merah, putih, oranye. Kalau penolakan sih pro kontra itu pasti ada lah ya. Tapi yang jelas sih so far sejauh ini sih aman-aman aja sih, karena kita paham bahwa memang warna Persija adalah warna merah gitu loh. Warna dasar Persija di zaman Perserikatan dan awal berdirinya memang warna merah. Cuma kan berubah dengan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan situasi, akhirnya ada perubahan sedikit. Dan buat saya itu hal yang wajar sih. Sejauh ini sih masih aman-aman aja, maksudnya tidak ada pro kontra yang sangat amat luar biasa terhadap ini. Ini hanya mungkin pendapat aja bahwa ada yang nyaman dengan warna oranye, ada yang nyaman dengan warna merah ya. Bagi kita sih pengurus pusat sah-sah aja gitu, bahwa ya kan semakin bagusnya perbedaan maka semakin kuat kita sih sebetulnya. Kalau gue secara pribadi ya sebenarnya mengapresiasi karena Persija menghargai sejarah aslinya ya. Tapi kalau dari segi misalnya kita sebagai kolektor gitu ngelihat warnanya sih,
sebenarnya kita juga nggak masalah sih antara orange atau merah. Gue ngeliat sih sebagai hal yang sebagai kolektor sih seneng sih ngeliatnya, karena akhirnya punya warna yang menarik orange tapi tidak melupakan sejarahnya aslinya sih. Itu sih lebih, jadi gue seneng aja sih waktu pas di saat itu. Ya itu kan hak mereka lah ya, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa warna itu warna sangat umum ya. Dan cobalah secara objektif ya penonton acara ini ya, lihatlah ini warnanya. Ini kan ngejreng kan, enak banget itu dilihat kalau apalagi di lapangan hijau kan. Warnanya beda, dan waktu itu karena terinspirasi dengan kesebelasan Belanda yang memang saat itu kesebelasan papan atas di tingkat dunia gitu kan. Dari kostum pun membawa motivasi, membawa semangat kepada pemain maupun kepada supporter Jackmania. Kepada masyarakat Jakarta juga bangga terhadap warna orange ini. Ya, itu, tetapi saya kan nggak bisa mengintervensi seperti itu. Ini hanya pendapat pribadi saya. Kenapa harus sedangkan warna ini kan warna langka. Sayang kalau ini nanti diambil oleh kesebelasan lain. Iya memang. Kalau itu harus diganti gitu kan. Saya pemimpin Jakarta dan tidak mudah mengangkat Persija itu dari comberan katakan itu sampai ke papan atas, itu bukan barang mudah perjuangannya. Saya itu sejarah ini tolong jangan dikesampingkan gitu oleh para pembina Persija, terutama jersey ini loh. Ini warna keren menurut saya kali lagi. Kalau merah, biru, kuning ini udah umum lah itu. Udah umum dipakai oleh persebelasan. The Jackmania pun mengukuhkan diri mereka dengan warna oranye. Hal tersebut mungkin lebih masuk akal mengingat kota Jakarta identik dengan warna oranye. Ditambah lagi, awal terbentuknya The Jackmania di saat Persija mengenakan jersey warna oranye saat itu. Ini harus dipahami bahwa Jackmania lahir ketika Persija berwarna oranye. Jersey Persija berwarna oranye, bukan warna dasar logonya segala macam, tapi jersey Persija saat itu berwarna oranye dan identikal kota Jakarta saat itu berwarna oranye, makanya Jackmania berwarna oranye. Karena di ADART pun kita lihat bahwa ya logonya Jackmania tuh warnanya oranye, bukan warnanya merah gitu. Karena saat itu kita mengikuti Persija saat itu warnanya oranye gitu loh. Mungkin kalau saat itu Persija warnanya merah, ya mesti Jackmania kan warnanya merah sih sebetulnya. Kita menghargai dan kita menghormati secara historical sama dengan Persija ketika kembali ke warna merah Spirit to Basic, karena menghargai dan menghormati warna itu gitu. Nah, Jackmania saat ini kita masih menghargai para pendiri-pendiri kita, masih menghargai warna Jackmania saat ketika berdiri Persija itu adalah warnanya oranye, ya maka sampai saat ini kita warna oranye. Dan rasanya sudah identikal sekali ya bahwa warna oranye itu warnanya Jackmania gitu. Beberapa pihak menilai agak kurang pas jika Persija terlalu identik dengan warna oranye. Pasalnya, warna merah merupakan warna asli Persija dan para supporter seharusnya lebih paham terkait identitas Persija yang sebenarnya. Iya, kalau gue sih nganggapnya kayak gitu ya. Sebenarnya gini, kalau Persija kan sudah klub lama ya, maksudnya udah born lama lah, persikatan lama. Sudah identik dengan merah gitu kan, udah banyak sejarah yang diraih Persija dengan identitas tersebut. Ya agak gimana aja gitu kalau misalkan berganti warna. Ya lain halnya mungkin kalau Persija klub baru ya, yang masih mencari identitas segala macamnya, mungkin masih dimaklumi. Kalau sekarang kan Persija ya udah berdiri tahun, ya orang mengenalnya Persija berdiri November 1928 sampai punya 10 kali juara kan PSSI. Ya agak sayang aja kalau identitasnya diganti gitu kan, karena Persebaya tetap warna hijau kan dari awal berdiri. Kalau udah saya ngomongkan sama teman-teman sih, sama yang akhirnya kok sepakat juga secara pribadi ya. Sebenarnya ya memang sebaiknya waktu itu kita memang menghargai warna aslinya Persija adalah merah. Saya rasa tidak ada sejarah yang dihilangkan ketika kita masih menggunakan logo yang sama. Karena warna itu memang identitas, iya. Tapi warna itu bisa berkembang selama dia tidak berubah jauh. Toh oranye juga turun dari warna merah sebetulnya. Ada merahnya gitu loh. Jadi
Ya saya melihat ya ini memang sebuah perjalanan panjang, sebuah cerita, sebuah buku yang menarik bagi Persija. Ya inilah Persija, inilah Jakarta dengan segala dinamikanya, dengan segala dengan segala hal-hal yang membuat orang tertarik untuk berada di dalamnya dan melihat situasi-situasi yang ada di Jakarta. Ya kita lihat dengan Persija sebetulnya, karena ya dari mungkin zaman dulu setiap pemimpin itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Jadi ya kita nikmati aja sisi-sisi itu dan historical itu. Enggak sih. Pasti tetap tercatat dengan baik ya. Mau itu warna merah atau oranye. Karena pada dasarnya tuh merah oranye tuh tetap melekat sih mau di Persija ataupun di Jackmania-nya. Kalau di Jackmania udah pasti tetap oranye. Karena dari lahir pun Jackmania oranye. Kalau Persija lahir pun emang warnanya dasarnya merah. Mau dia balik lagi dari oranye ke merah, emang dia jati dirinya gitu. Bahkan kita sepakat kalau Persija warna merah, tapi tidak menghilangkan warna oranye. Karena bisa saya oranye sebelum-sebelumnya tuh dijadiin jersey kedua, ketiga, bahkan sekarang 2020 ke atas tuh warna oranye tuh udah jadi warna kiper, jersey kiper. Jadi nggak bakal hilang warna oranye di tubuh Persija. Iya, itu jelas pasti bahwa saat ini Jackmania dan Persija adalah simbol persatuan. Jadi ya ketika kita mau melihat Persija, ketika kita mau melihat Indonesia gitu loh, melihat kota Jakarta ya silakan lihat Persija dan lihat Jackmania itu sih. Persija telah mengalami beberapa kali pergantian warna, mulai dari merah, oranye, hingga kembali ke merah. Namun, itu menjadi cerita menarik dari tim asal ibu kota ini, dan tentunya tidak mengurangi rasa cinta dari para pendukungnya, Jackmania. Saya Ilham, sampai jumpa. Persija dan Jackmania itu kayak hubungan suami istri sih, hubungan cinta yang tanpa pamrih sih. Ya memang kita punya tanggung jawab masing-masing aja itu sih sebetulnya. Tapi kita saling mengikat, saling melengkapi, dan ya kita saling support itu.